Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam waktu penonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditra Paramayuda dari APN Politeknik Setiawan Jakarta dengan nomor NPM yakni 22100210027. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit analisa kebijakan fiskal yang berjudul Perumahan Bersubsidi. Analisa ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teknik dan praktik implementasi kebijakan yang diampu oleh Ibu Rizky Posuma. Baik, saya mulai sedikit pembahasannya sebagai berikut. Rumah subsidi merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Di era sekarang yang notabene harga tanah memiliki atau mengalami kenaikan yang signifikan, terutama di kota besar seperti Jakarta dan sekitar. Harga rumah yang di kota besar memiliki angka yang tidak wajar atau tidak selaras dengan uang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk hadir di tengah kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang layak huni. Program kebijakan ini diluncurkan pemerintah melalui Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bernama Rumah Subsidi. Perumahan subsidi menjadi salah satu program pemerintah yang disediakan untuk orang-orang yang sedang mencari hunian yang terjangkau, dengan tujuan utama kebijakan ini yakni memberikan akses kemudahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki rumah tapak sendiri. Kemudian melalui keputusan Menteri PUPR nomor 245 KPTS M 2020 tentang batasan penghasilan kelompok sasaran kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi. Adapun ciri-ciri rumah bersubsidi yakni yang pertama jelas harga yang terjangkau, yakni bisa sekitar 150 sampai 200 juta jika dibeli dengan cash. Yang kedua ada persyaratan yang ketat. Untuk persyaratan tersendiri nanti saya akan mencoba untuk dipaparkan secara lebih jelasnya atau lebih rincinya. Yang ketiga yakni ada lokasinya yang tidak berada di pusat kota atau di kota yang besar. Sudah jelas karena lokasi dengan harga yang terjangkau tidak memungkinkan untuk rumah subsidi berada di kota besar, terutama di Jakarta. Yang keempat ada tipe rumahnya yang sederhana, yakni sekitar kurang lebih dengan luas 60 meter persegi dengan fasilitas yang seadanya. Fasilitas seadanya ini walaupun seadanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuninya seperti air listrik dan lain sebagainya. Adapun kebijakan ini memiliki tujuan, yakni yang pertama jelas
meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak. Yang kedua, dengan hunian yang layak diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat bisa hidup dengan tenang, habis itu berimprovisasi, berkembang, dan bisa mementingkan kesehatan dan pengetahuannya untuk masa yang akan datang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dapat memutarkan roda perekonomian. Yang jelas banget ini, karena dengan berpindahnya manusia atau menempatkannya manusia atau MBR ini di rumah subsidi bisa memutarkan, seperti jika di sekitarnya ada UMKM bisa mendorong kemajuan UMKM atau usaha-usaha yang berada di rumah di daerah tersebut. Adapun manfaat dari kebijakan ini yakni masyarakat MBR dapat memiliki rumah dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat MBR. Adapun beberapa syarat atau ketentuan agar masyarakat dapat mengakses rumah subsidi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yakni yang pertama jelas warga negara Indonesia. Yang kedua, sudah menikah atau berusia 21 tahun. Yang ketiga, calon penerima belum pernah memiliki properti atau belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah. Saya bisa menjelaskan sedikit yang nomor 3 ini. Jika Anda sudah memiliki rumah lalu di take over, nah yang rumah take over ini sebelumnya atas nama pribadi Anda, kemudian Anda ingin mengambil kebijakan ini untuk menerimanya, itu kayak semacam rumah subsidi ini, yakni Anda tidak bisa mendapatkannya karena nama Anda sudah terdaftar di rumah sebelumnya, dan jika Anda mengambil berarti rumah yang kedua atas nama Anda. Jadi yang sudah punya rumah itu tidak bisa mengambil program ini. Yang keempat, ada pendapatan calon penerima per bulan tidak boleh melebihi 7 juta untuk rumah susun dan 4 juta untuk rumah subsidi yang tapak. Kemudian calon penerima harus sudah bekerja minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan surat aktif bekerja yang dikeluarkan oleh instansi dia bekerja. Kemudian ada penerima harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan bukti potong PPh atau pajak penghasilan minimal di tahun sebelumnya. Jika Anda mengambil di tahun 2024, maka Anda harus memiliki bukti potong PPh di tahun 2023. Kemudian setelah itu Anda harus menuruti ketentuan pengguna yang diberlakukan pemerintah. Adapun kelebihan rumah subsidi yakni jelas
harganya lebih terjangkau. Dengan harga 150 sampai 200 Anda sudah bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Walaupun harganya terjangkau, rumah tersebut dapat atau cukup bisa dibilang layak huni karena sudah memiliki kamar kurang lebih 2, itu tergantung pengembang yang tempat Anda mengambil rumah. Ada 2 kamar, 2 kamar tidur, 1 kamar tamu, 1 carport, 1 kamar mandi dan dapur. Kemudian kelebihan selanjutnya yakni dapat meningkatkan kualitas hidup. Sudah saya jelaskan tadi, kualitas hidupnya bisa dengan memiliki rumah, otomatis kesehatannya terjaga, pendidikannya terjaga, makanan dan minum sehari-hari pun bisa lebih tenang, dan otak bisa lebih lancar untuk berpikir. Kemudian dapat memutarkan roda perekonomian di daerah tersebut. Sudah saya jelaskan juga tadi, yang jika di suatu perumahan itu terdapat UMKM atau usaha-usaha lainnya bisa berkembang dengan jika kita membeli produk mereka. Adapun kekurangannya yakni yang pertama, persyaratannya ketat. Sudah jelas tadi di atas yang saya paparkan penjelasan persyaratan yang ketat. Walaupun Anda sudah memiliki rumah, tapi di take over, tapi nama tersebut masih nama Anda, maka jelas jika Anda ingin mengambil rumah lagi, maka tidak bisa untuk mengambilnya karena rumah yang kedua itu sudah dinyatakan gugur salah satu persyaratannya. Kemudian ada lokasinya yang jauh dari kota besar. Sudah jelas ini. Salah satunya berada di Kabupaten Tangerang, di wilayah Tiga Raksa dan seterusnya. Itu masih ada rumah subsidi. Kemudian ada fasilitasnya yang terbatas. Walaupun fasilitasnya terbatas, tetapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan sehari-hari masyarakat di perumahan tersebut. Kemudian ada potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran. Bisa jadi potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran ini dilihat dari angka pendapatan bulanannya. Adapun kesimpulan dari video ini yakni pemerintah sudah berusaha untuk hadir di tengah masyarakat mengenai rumah yang harganya sudah melejit di pasaran, terutama di kota besar, dengan mengeluarkan kebijakan rumah subsidi. Semoga kedepannya pemerintah dapat memperbanyak program rumah bersubsidi supaya angka harapan hidup masyarakat MBR semakin meningkat dan tidak ada lagi laporan bahwa masyarakat di Indonesia
kesejahteraannya di angka di bawah rata-rata dunia. Terima kasih.